Departemen penjualan menerima pesanan dari pelanggan, kemudian mengeluarkan dokumen pesanan pelanggan, lalu melakukan pengecekan transaksi pelanggan. Jika tidak ada hutang, maka pesanan pelanggan akan diproses. Jika pelanggan mempunyai hutang, maka bagian penjualan akan meminta pelanggan tersebut melunasi hutangnya terlebih dahulu. Jika belum dilunasi, maka bagian penjualan akan menolak pesanan tersebut. Jika diterima, maka bagian penjualan membuat dokumen pesanan pekerjaan sebanyak 3 dokumen, dan dokumen perintah kerja sebanyak 2 buah. Dokumen pekerjaan pertama disimpan di arsip secara temporer. Dokumen kedua diberikan ke pelanggan untuk menagih pembayaran pekerjaan. Dokumen ketiga dan 2 buah dokumen perintah kerja dikirimkan ke Departemen Pekerjaan Lapangan. Jika pesanan dilunasi, maka bagian penjualan mengeluarkan 2 dokumen bukti pembayaran. Jika tidak, maka bagian penjualan akan membuat dokumen salinan pesanan pelanggan yang akan diarsip bersama 2 bukti pembayaran. Setelah menerima dokumen pesanan pekerjaan dan dokumen perintah kerja yang diterima dari Departemen Penjualan, kemudian bagian pekerja lapangan akan memulai pekerjaan. Setelah selesai, pekerja lapangan akan membuat 2 perintah kerja yang akan dikirim ke bagian penjualan. Setelah menerima perintah kerja, bagian penjualan akan memberikan cap selesai. Setelah itu, bagian penjualan akan membuat dokumen surat tagihan sebanyak 3 buah. Dokumen pertama akan dikirim ke akuntansi. Dokumen kedua diarsipkan secara temporer. Dokumen ketiga akan dikirim ke pelanggan. Jika pelanggan tidak melunasi, maka pesanan akan ditolak. Jika pelanggan melunasi, bagian penjualan akan menerima bukti salinan penerimaan. Kemudian, dokumen penyelesaian pekerjaan akan dikirim ke bagian akuntansi. Dan dokumen salinan bukti pembayaran, pesanan pekerjaan, perintah pekerjaan, tagihan, dan dokumen penyelesaian pekerjaan akan diarsip secara permanen di bagian penjualan. Siklus pengeluaran PT Zahiranet dimulai dari bagian gudang memeriksa persediaan barang. Jika terdapat barang yang hampir mencapai batas pembelian, bagian gudang akan membuat 2 dokumen permintaan belanja barang. Dokumen pertama akan diarsipkan oleh Departemen Gudang secara temporer. Dokumen kedua akan dikirim ke bagian keuangan. Setelah menerima surat permintaan belanja barang, bagian keuangan akan menyimpan dokumen tersebut di dalam arsip secara temporer, serta membuat surat permintaan barang. Surat permintaan barang tersebut akan dikirim kepada pemasok. Pemasok yang menerima surat permintaan barang dari bagian keuangan akan menyiapkan barang pesanan dan menyiapkan dokumen surat permintaan barang, slip pengepakan, dan nota tagihan. Surat permintaan barang dan slip pengepakan akan dikirim ke bagian gudang, sedangkan untuk nota tagihan akan dikirim ke bagian keuangan. Bagian keuangan yang menerima nota tagihan dari pemasok akan menduplikat nota tersebut. Kemudian, data tersebut akan dikirim ke bagian akuntansi. Setelah menerima dokumen permintaan barang dan slip pengepakan, bagian gudang akan mencocokkan barang dengan surat permintaan belanja barang yang sudah diarsipkan. Jika barang sesuai, bagian gudang akan menyiapkan 3 dokumen penerimaan barang. Dokumen pertama akan dikirim ke bagian keuangan. Dokumen kedua akan dikirim kepada pemasok. Dan dokumen ketiga beserta dengan surat permintaan barang akan diarsip secara permanen oleh bagian gudang. Setelah menerima dokumen penerimaan barang dari bagian gudang, bagian keuangan akan membuat surat perintah bayar ke pihak bank.
Setelah pembayaran selesai, bagian keuangan akan menerima bukti pembayaran sebanyak 2 buah. Dokumen pertama akan dikirim ke bagian akuntansi, dan bukti pembayaran kedua, nota tagihan, surat permintaan barang, dan surat penerimaan barang akan diarsip secara permanen oleh bagian keuangan.